Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami tadi telah melaksanakan atau mengikuti rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk khusus membahas tentang rencana pelaksanaan bantuan sosial tahun 2021. Di samping kanan saya ini ada Bu Mensos, Bu Risma, yang nanti akan lebih menjelaskan lebih detail. Intinya adalah bahwa bantuan untuk tahun 2020 ini sudah berjalan dengan baik karena rata-rata capaiannya di atas 90%, tinggal beberapa bagian yang belum tuntas yang kita harapkan akhir tahun ini nanti semua sudah tuntas, baik itu bantuan yang berupa PKH atau bantuan untuk program keluarga harapan, kemudian bantuan sembako yang itu memang diberikan kepada keluarga penerima yang sudah dilaksanakan baik sebelum COVID-19 maupun ketika COVID-19 terjadi. Kemudian ada bantuan khusus untuk menangani dampak sosial dari COVID-19, yaitu berupa bantuan sosial tunai atau BST, dan ditambah juga bantuan langsung tunai atau BLT dana desa. Dan semua skema itu sudah selesai pada tahun ini, dan tadi itu sudah saya singgung, serapannya rata-rata adalah di atas 90%, bahkan ada yang sudah 100% untuk keluarga PKH itu sudah 100%, untuk bantuan sosial tadi pangan tunai, BPNT, bantuan pangan non tunai atau kartu sembako itu juga sudah 100%. Saudara sekalian, untuk berikutnya saya ingin sampaikan bahwa untuk bantuan sosial pada periode 2021 itu akan berjalan seperti biasa, skemanya juga sama. Memang ada beberapa revisi, misalnya untuk PKH itu tetap nanti keluarga penerimanya ada 10 juta, ya. Sedangkan untuk bantuan sosial tunai itu dari target tahun ini yang 20 juta itu hanya tercapai 1.868.000 ya, atau 1 juta maksud saya 18 jutaan ya, sekitar 18 juta. Karena itu nanti bantuan sosial tunai itu akan disalurkan sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat ya. Kenapa kok tidak 20 juta? Memang ternyata target pada tahun 2020 hanya mencapai 18 juta. Jadi bukan pengurangan ya. Kemudian untuk bantuan sembako juga sama, bantuan BST juga sama, nanti Bu Risma akan bisa lebih menjelaskan lebih detail. Yang terakhir adalah untuk wilayah Jabodetabek yang tahun ini menggunakan skema sembako, bantuan berupa sembako akan dirubah menjadi bantuan langsung tunai yang nanti akan diantar oleh tenaga dari PT Pos ke rumah. Jadi tidak perlu datang ke kantor pos, karena nanti kalau datang ke kantor pos kita khawatirkan nanti timbul kerumunan, karena itu akan diantar ke masing-masing alamat gitu, dengan teknik yang sudah diatur oleh Ibu Mensos, Bu Risma. Nanti mungkin Bu Risma juga bisa menjelaskan. Adapun penggunaannya, terutama untuk bantuan langsung tunai, saya minta kepada keluarga penerima manfaat untuk mematuhi sesuai dengan pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Antara lain apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan masalah pangan, dan yang penting lagi Bapak Presiden tadi sudah wanti-wanti untuk tidak digunakan membeli rokok. Sekali lagi, jadi bantuan ini tidak boleh sama sekali untuk digunakan membeli rokok. Itu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Adapun rencana pemberian bantuan itu akan dimulai secara serempak itu pada awal Januari.
Sehingga pada awal Januari nanti kita harapkan keluarga penerima manfaat akan sudah bisa mendapatkan bantuan langsung, baik itu yang disalurkan melalui PT POS maupun melalui bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah, Bank Himbara. Dan pada kesempatan ini saya minta kepada seluruh bank Himbara untuk mematuhi kesepakatan bahwa ketika dana sudah masuk di rekening mereka harus segera diminta untuk diambil, tidak boleh ditahan, karena ini adalah digunakan untuk mempercepat, untuk memperkuat daya beli, untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, agar mereka betul-betul bisa terhindar dari dampak buruk dari COVID-19 ini, sekaligus untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Saya kira itu pengantar dari saya, dan selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Menteri Sosial untuk menyampaikan, sekaligus perkenalan. Silakan Bu Risma. Terima kasih Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2021 untuk bantuan-bantuan yang rutin diberikan oleh pemerintah, itu datanya saat ini sudah hampir final. Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan hari ini ke daerah, dan itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. Bu, 1 Januari libur, kita nggak ada libur. Karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Kenapa demikian? Karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun dengan perputaran. Karena kalau kita lihat, kalau misalkan bantuan untuk sembako itu rata-rata satu bulannya itu 3,76 triliun. Kalau dibagi 500 sekian daerah, kurang lebih ada sekitar 60 miliaran di daerah, sehingga dan itu berputar untuk permakanan. Maksudnya kebutuhan pokok, artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah. Nah, kemudian kita dengan PT POS akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap 1 minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia, tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda. Nah, kami ingin menyampaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menko bahwa penerima program sembako atau BPNT itu tahun ini adalah 18,8 juta penerima, dan kurang lebih, 200.000 per bulan. Itu akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember. Nah, yang ingin kami sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, dan ini juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi untuk pembelian rokok, dan kami akan pantau. Kami akan pantau karena insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools, alat untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja. Jadi karena itu kita berharap sekali lagi, karena itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jangan kemudian karena beri rokok dan kemudian menjadi sakit. Nah, kemudian untuk program bantuan sosial tunai itu tahun 2021 itu penerimanya adalah 10 juta, termasuk ini seluruh Indonesia, termasuk dari Jabodetabek. Kemudian penyalurnya adalah PT POS.
Dan untuk indeks bantuan per bulannya adalah 300.000 per penerima manfaat. Dan itu kita diberikan oleh pemerintah itu hingga jadi Januari, Februari, Maret, April, selama 4 bulan. Jadi tidak utuh selama 1 tahun seperti program PKH. Karena itu sekali lagi kami juga akan lakukan untuk kontrol untuk pembeliannya. Kami akan buatkan edaran untuk belanja apa saja yang bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah PKH. Untuk tahun 2021 itu adalah 10 juta penerima manfaat. Dan penyalurnya adalah Himbara atau himpunan bank yang ada di pemerintah. Itu penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, dan kemudian lanjut usia. Ini akan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan selama tiap 3 bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi instruksi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko, bahwa instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Kami akan bicarakan kalau itu terjadi, mekanisme itu terjadi, maka kami akan lakukan evaluasi untuk penerima bantuan. Karena sekali lagi jangan sampai penerima bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk rokok. Dan kemudian untuk sembako nanti akan kita adakan, tadi kami sampaikan ada mungkin sekitar, karena Januari harus segera, maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya, karena ada feedback. Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan, tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan. Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong, karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan. Jadi akan ada mekanisme laporan yang lebih detail sehingga kita berharap sekali lagi tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan itu. Itu saya kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.